Shalom, silakan duduk. Minta izin saya buka masker. Tadi sudah di antigen dan dinyatakan tidak terpapar COVID. Terima kasih Pak Pendeta Stephen dan juga Pak Edi dan kawan-kawan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir dalam ibadah ini dan juga menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Frans Pantan. Tugas sehari-hari sebagai seorang pendidik dan punya istri, Ibu Gernaida Krishna Pakpahan, punya sepasang anak, satu putra arsitek dan satu putri arsitek juga. Dan terima kasih, saya ada di Manado sejak kemarin dan sampai hari Senin depan kembali ke Jakarta. Saya diberi tema untuk menjelaskan tentang damai sejahtera, hak dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka Alkitab kita masing-masing atau Android kita. Kita baca sama-sama ayat ini, dimulai dari kata tetapi. 3, 2, 1. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melarang hal-hal itu. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak semua orang Kristen berbahagia. Yang berbahagia adalah saya dan saudara-saudara yang mau mendengar firman, memahami, dan mempraktekkannya. Ada ungkapan dalam bahasa lain, knowledge without apply is nothing. To apply knowledge is everything. Jadi kalau kita tidak menerapkan sebuah pengetahuan yang kita miliki, kata orang omong kosong. Nothing, enggak ada artinya apa-apa. Saudara-saudara sekalian, saya tahu mengapa Gereja Bethel Indonesia, Gilgal, barangkali di pusat dan juga di Manado ini, berupaya menjelaskan atau memberi penjelasan, memberi concern betapa pentingnya kita harus mengerti tentang kata damai sejahtera dan atau 9 buah roh. Dan khusus minggu ini kita bicara tentang damai sejahtera. Saya kira saudara-saudara sekalian ini amat sangat relevan. Karena 2 tahun, hampir 3 tahun, kita jalani dalam pengalaman hidup yang sedikit berat. Ya, kadang hati kita pilu. Persoalan-persoalan kehidupan tidak pernah berhenti. Kita menjalani masa-masa COVID sejak akhir 2019 dan sampai sekarang belum juga selesai. Dan itu membuat kita tidak hidup di dalam damai. Selalu kita hidup penuh dengan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, dan itu automatically merampas damai, merampas sukacita kebanyakan orang, kecuali Pak Edi, Pak Stephen, dan kawan-kawan yang ada di Manado. Ya, karena kita paham bahwa dimanapun kita berada, the problem still around us. The problem
still there. Masih ada di sana, masih ada di sekitar kita. Jadi saudara sekalian, saya pernah membuat semacam refleksi bahwa badai pasti berlalu. Tak selamanya mendung itu kelabu. Tetapi in other side, saya sangat meyakini juga bahwa sepanjang kita hidup menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, kita masih bergumul dan berjuang dengan kehidupan yang diwarnai problem dari waktu ke waktu. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, so we need, kita butuh damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud damai sejahtera itu? Saudara-saudara sekalian, damai sejahtera dapat diartikan suatu keadaan di mana perasaan diri kita, perasaan dirinya Pak Edi, Pak Stephen, dan kita semua, all of us, berada dalam keadaan yang tenang tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa gugup, tanpa ada rasa gelisah, tanpa ada perasaan tidak enak dan depresi karena adanya tekanan dari berbagai masalah kehidupan. Saudara-saudara sekalian, seorang reformator berkata, burung-burung boleh berterbangan di atas kepalaku, tapi jangan sampai ia membuat sarang di atas kepalaku. Artinya apa? The problem still around us, still upon us. Ya, persoalan masih ada di sekitar kita, masih ada di atas kita, tapi jangan sampai persoalan itu mendikte kita sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Kita yang mesti mengelola persoalan itu. Ya, we have to manage. Ya, kita harus mengelola persoalan itu. Jangan persoalan yang mengelola kita. Dan kalau kita yang mengelola, ya suka-suka kita toh. Ya, yang tidak bisa dikte kita. Kita yang mesti mengelola dia. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, harus kita paham bahwa Allah sumber damai sejahtera yang sejati. Ya, Allah adalah sumber damai sejahtera yang sejati. Alkitab dengan tegas dalam Roma 15 ayat 33 dikatakan bahwa Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin, kata Rasul Paulus. Ada lagu sekolah minggu, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun-turun mencari damai. Tapi akhirnya tidak aku temukan juga. Kecuali in Jesus Christ. Ya, amin. Itu sebabnya sumber damai sejahtera tidak pada knowledge, pengetahuan kita. Tidak pada financial atau keuangan yang kita miliki. Tidak pada posisi yang kita miliki. Tetapi adanya pada Allah. Sang hidup, Sang pencipta yang menciptakan saudara-saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara sekalian, kelirulah nanti saya akan jelaskan ini. Kenapa banyak orang tidak mengalami damai sejahtera. Dan di bagian yang lain dikatakan akhirnya saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ada perintah, ada instruksi bahwa kita mesti hidup dalam damai sejahtera. Ketemu dengan sesama, entah di mall, entah di gereja, entah di pasar ikan, entah di kebun, kita mesti shalom. Damai sejahtera. Dengan yang lain, even kita berbeda dan memang kita berbeda. Kembaran sekalipun berbeda, saudara-saudara sekalian.
Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, seperti itu. Maka Allah, sumber damai, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Coba tuh. Kalau kita damai satu dengan yang lain, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Itu sebabnya Ibrani 12 ayat 14, kalau kita berkata kita mau melihat surga. Dan saya yakin semua kepingin melihat surga. Bukan hanya melihat surga, tapi masuk surga. Siapa di sini yang kepingin banget masuk surga? Siapa yang berkata kalau masuk syukur tidak juga enggak apa-apa? Ya, masuk syukur nyandak juga enggak apa-apa. Bagaimana Ibu Jeki? Enggak mau. Semua kita rindu masuk surga. Tetapi ada syarat. Kalau kita enggak damai dengan siapapun, kita tidak hidup di dalam kekudusan, mustahil. Lihat saja kagak bisa, apalagi masuk surga. Saudara-saudara sekalian, so kita perlu damai satu dengan yang lain. Ibu bapak sekalian, jadi sumber utama dan pertama damai sejahtera yang sejati adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Bukan di Pantai Likupang. Ya. Bukan di apa itu? Di pantai atau di Megamas. Ya, tapi pada Allah Tritunggal yang kita sembah, yang kita puja, yang kita muliakan setiap saat. Saudara-saudara sekalian, Ibu bapak sekalian, pertanyaannya adalah, mengapa damai sejahtera tidak dialami oleh banyak orang? Ya, jawaban yang pertama, tidak menemukan sumber damai sejahtera yang sesungguhnya. Nggak ngerti. Dia cari di gunung-gunung. Jadi cari di lembah-lembah. Dia cari di Makau. Dia cari di di Singapura, dia cari di Korea, dicari di berbagai tempat, tapi tidak menemukannya. Kenapa? Karena nggak ngerti bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera yang sesungguhnya. Jadi datanglah kepada Tuhan. Amin. Mencari damai sejahtera di tempat yang salah. Dia pikir ketika masuk di diskotik, dia pikir ketika dia minum satu botol apa itu? Cap tikus. Dia pikir dia sudah lupa itu dunia. Ya, ketika sadar-sadar kok hidup sudah begini. Ya. Tapi kan sudah enggak jamah cap tikus kan? Oh sudah enggak aman ya? Ya. Ya. Saudara-saudara sekalian, dia cari di tempat-tempat night club. Dicari di kasino. Dia cari sampai buang uang, spend uang yang banyak pergi ke Grand Canyon yang ada di Amerika. Tapi pulang saldo di bank berkurang, susah lagi. Ya, saudara-saudara, temporary, sementara, lebih mengutamakan damai-damai yang sementara itu. Saudara-saudara sekalian, hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Saya tahu, mungkin kita masih ada yang khawatir. Tadi juga saya antigen karena ditanya, pakai masker atau enggak pakai masker. Kalau boleh enggak pakai masker. Syaratnya antigen. Good. Ya, antigen lah saya tadi. Gratis mumpung. Ya. Saudara-saudara sekalian. Saya itu bilang sama Pak Stephen, saya pernah itu dalam satu hari 5 kali antigen. Karena berpindah dari satu gedung ke gedung yang lain, meeting mesti antigen, nggak apa-apa. Jadi hidung ini biasa dicolok-colok. Ya, saudara-saudara sekalian,
Bayangkan perjalanan saya dari Januari sampai sekarang itu sudah 49.000 kilometer. Ya, dan saya terbang ke berbagai daerah. Dan saudara sekalian, ada banyak orang menasehati, be careful, yes. Kenapa you ngomong be careful? Ya, karena ada kekhawatiran. Enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi mari kita lihat. Amsal 12 ayat 25 menuliskan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kata membungkukkan dalam ayat tersebut diambil dari bahasa Ibrani syaka, yang berarti melemahkan, menyedihkan, membuat murung, wajah kayak wajahnya setan. Tidak berdaya. Jadi saudara sekalian, kalau kita terus dikuasai oleh kekhawatiran, wajah kita nggak pernah berseri. Iya. Ada uangnya, enggak ada uang tetap sukacita, wajah tetap ceria. Iya. Inflasi memang sudah terjadi. Harga ikan sudah naik. Pesawat terbang dari Jakarta ke Manado sudah naik. Enggak apa-apa, semuanya boleh naik. Tapi anugerah Tuhan tetap turun. Amin. Buktinya hari ini Thanksgiving di Sulawesi Utara. Semua makhluk yang ada itu stres. Ya. Yang ada di dalam kandang, yang ada di luar kandang semuanya stres. Ya. Betul enggak? Iya. Kecuali manusianya yang enggak stres. Tapi habis pesta Thanksgiving bisa stres juga. Ya, saudara sekalian. Kolesterol bertambah, lalu dompet terkuras habis, bayar hutang, dan sebagainya. Itulah hidup manusia. Makanya berjumpalah dengan Sang Sumber Damai itu. Amin. Saudara-saudara sekalian, slide berikutnya. Merespons damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kita. Ini penting. Yang pertama, hidup bergaul karib dengan Allah. Hidup bergaul karib dengan Allah. Apa yang pertama? Katakan aku mau bergaul karib dengan Allah. Alkitab dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat-dekat dengan bait 2 tenang juga. Tapi seringkali juga tidak tenang. Kok kencang banget ngomongnya? Ya. Pak Stephen kapan tidak tenang? Ketika tuntutan belanja karena inflasi. Enggak tenang ya. Tapi ibu bilang, kenapa dipikirin? Ya, enggak usah terlalu stres dengan itu. Emangnya hanya kita yang mengalami. Semua manusia mengalami. Tapi saudara-saudara sekalian, sure. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Siapa yang setuju hanya dekat Allah kita tenang? Dahsyat. Luar biasa. Makanya kariblah dengan Allah. The Lord is number one in our life. Right? Betul enggak? Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan ortu kita, bukan anak kita, tapi Tuhan nomor 1. Kata tenang yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan wait in silence. Berasal dari bahasa Ibrani dumia yang dapat diartikan sebagai tenang, harmoni, atau hening, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita dekat dengan Allah, kita mengalami apa yang disebut dengan harmoni. Harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama,
Dan itulah hidup yang bermakna. Itulah hidup yang bernilai. Ya. Buat apa kita banyak uang, tapi kita ribut dengan bini, ribut dengan suami, ribut dengan tetangga. Sampai tetangga sumpah-sumpahin kita supaya kita cepat mati. Kita mesti harmonis dengan siapapun. Amin. Dan terlebih dengan Tuhan. Dan rasanya kita perlu hening. Tidak bising dengan persoalan-persoalan sekitar kita. Ibu bapak sekalian, itu enggak ditemukan di pasar Megamas. Di mall Megamas enggak ditemukan. Enggak ditemukan di Likupang, enggak ditemukan di Lombok, enggak ditemukan di Bali. Ditemukan di dalam encounter kita, perjumpaan kita dengan Sang Hidup, sumber damai, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah sebagai satu-satunya ketenangan, enggak ada yang lain. Di dalam Allah kita menemukan sebuah harmoni hidup. Wow, dahsyat. Mau happy, mau damai, mau harmoni, akrablah dengan Allah. Karib dengan Allah. Ibu bapak sekalian, slide berikutnya. Memelihara hidup yang berkenan kepada Allah. Ibu bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Menjalani hidup ini tidak mudah. Tetapi kita mesti on the track. Ya. Dan saya sangat sukacita. Belajar buah roh. Itu artinya kita mau unggul di dalam karakter. The end, ya, akhir dari seluruh proses belajar firman itu adalah karakter. Buah roh damai, sejahtera. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang apa? Yang apa? Yang berkenan kepadanya. Jadi kita harus make sure bahwa kita hidupnya berkenan. Supaya hidup kita berkenan, gunakan Alkitab itu sebagai pedoman dan penuntun hidup baru bagi kita. Alkitab itu adalah SOP, Standard Operating Procedure, hidup orang percaya. Saudara-saudara sekalian, hidup yang berkenan kepada Allah yakni memelihara kekudusan. Amin. Kudus itu bukan hanya tidak membunuh, tidak berzina, tapi kudus itu menyangkut totalitas kehidupan kita. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saya lihat kalau kita semua di gereja ini wajahnya semua wajah malaikat. Bahasanya semua bahasa sorga. Tampilan hidupnya adalah tampilan-tampilan orang yang suci and kudus and suci. Ya. Tapi apakah betul di luar sana kita mempraktekkan itu? Kudus itu artinya disendirikan hidup ini untuk memuliakan Sang Hidup. Dikhususkan untuk memuliakan Tuhan Sang Pencipta kita. Kalau di jalan raya tidak boleh putar, jangan putar di situ. Tapi sekilo ke depan baru putar, enggak apa-apa. Sabar dikit, tunggu. Ya. Saya waktu ke Eropa kemarin ditangkap di Polandia. Kenapa ditangkap? Karena saya enggak awas benar. Jalannya ada garis yang enggak boleh cross. Kan kalau kita di Indonesia bawa mobil kan jago, apalagi di luar sana kita paling jago. Ya, karena kita di sini jalan sempit aja bisa kita lewati. Ya, tangkaplah sudah. Kita didenda 2 juta. Ya, harus bayar. Tapi di sini biasa saja.
Malah dada sama Pak Polisi. Terima kasih ya. Bahkan kadang-kadang ada orang bersaksi, puji Tuhan saya terlambat bangun, datang ke gereja, kita mau buru-buru. Kayaknya Tuhan butakan mata polisi. Kesaksian kayak begini, kesaksian paling murahan di dunia. Mana ada cerita Tuhan butakan mata polisi? Yang benar aja. Konyol. Enggak pakai logika berkata-kata. Dan itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Di Manado-nya enggak ada yang begini. Di tempat lain saya pernah dengar. Tapi kalau saya ada dalam ibadah dan ada orang bersaksi begitu, saya tidak akan biarkan pulang sebelum saya kasih tahu sama dia. Bahwa you salah, you keliru. Saudara-saudara sekalian, kita harus memelihara hidup kudus. Melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada umatnya. Hai istri, tunduk pada suami. Ya, hai suami, kasih istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Pak Edi siap mati buat istri. Oh yang benar. Yakin? Ya? Hai istri, tunduk sama suami, mudah susah. Halo? Mudah atau mudah-mudah susah? Gampang-gampang susah. Siapa suruh memilih dia? Tidak boleh disesali pilihan itu. Ya nggak bisa. Hai anak-anak, hormat pada orang tua. Keluaran pasal 20. Untung Tuhan hanya suruh hormat. Suruh balas nggak bisa. Yang bapak yang pakai baju hitam, pernah gendong mama enggak? Sehari aja? Enggak pernah? Pelukan? Enggak, saya bilang pernah gendong? Enggak ya? Berapa lama you digendong sama mama? Jawab. Ya, 9 bulan di perut, habis itu ditaruh di emperan mall? Tidak, masih digendong-gendong, betul enggak? Ibu-ibu waktu melahirkan ketawa-ketawa terbahak-bahak atau meraung-raung? Ya, wah, memang kita nggak bisa balas. Enough, hormati orang tua. Maka lanjut usiamu. Kualat kalau kita nggak pernah hormat sama orang tua. Termasuk sama mertua kita. Pak Edi ambil ibu itu sudah jadi. Yang bapak belur siapa? Orang tuanya, betul nggak? Gak hormat sama mertua, kualat juga. Saudara-saudara sekalian, makanya Alkitab sangat jelas. Hai orang tua, didiklah anak-anak takut Tuhan. Jangan sampai nanti anak-anak ditemukan di pinggir jalan lagi trapping. Apa itu? Lagi mabok. Teler. Jalannya udah miring-miring. Baru datang ke pendeta, Pak Sepen. Tolong doakan anak saya. Udah miring-miring jalannya. Salah lo. Kenapa enggak didik dia takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu lebih dari segalanya. Saudara-saudara sekalian. Saya dengar Pak Edi kemarin, saya bilang anak hamba Tuhan itu memang dahsyat, hamba Allah. Luar biasa. Juara. Mau dipromosi sekolah ke London. Wah dahsyat, amazing, itu luar biasa. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup orang yang takut akan Tuhan. Makanya mari kita hidup memedomani firman Allah. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kasihi musuh. Gampang gak mengasihi musuh? Halo? Halo? Saya kepingin dengar, halo? Mau gak mengasihi musuh? Jangan sampai ada lagu kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Alkitab berkata seperti itu. Saya minta waktu 3 menit aja. Sudah habis, boleh kah? Nah ibu bapak sekalian. Slide berikutnya. Mewartakan shalom di tengah dunia nyata. Amin. Betapa indahnya
kelihatan dari puncak bukit-bukit, kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai atau shalom dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Berita shalom itu berarti mendorong orang menuju pada kesempurnaan. Di Indonesia ini ada orang senang susah lihat orang berhasil dan senang melihat orang susah. Di sini enggak ada Pak Stephen ya. Saya ulangi, di Indonesia itu ada satu atau ada orang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang atau berhasil. Di Manado, kota Manado khususnya, nyanda ada. Amin. Ya. Lalu berikutnya adalah memberikan kekuatan dan kesegaran. Jangan bikin orang susah pada orang lain. Ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu yang lain, jangan cerita. Mabok deh, mampus deh. Inflasi, semua sudah harga naik. Udah dah, dunia mau kiamat. Nggak boleh, stop. Ya, kasih tahu. Bu, ya, nggak usah dipikirin, jauh dekat sama aja. Ya, happy aja. Pasti kita dicukupkan oleh Tuhan. Dalam segala perkara Allah sanggup menolong kita. Amin. Tuh, orang Kristen berbeda dengan orang lain. Selalu mengencourage seorang lain untuk tetap semangat. Walaupun dia orang itu ada pada titik nadir. Paling rendah, tetap semangat. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tepat waktu. Mewujudkan kesejahteraan dalam diri orang lain. Happy lah menolong orang, betul enggak? Jangan bikin orang lain susah. Di mall itu seringkali saya lihat ada orang bikin orang lain susah. Parkir egois. Masih bisa digeser sedikit, tapi ya emangnya gue pikirin, bikin orang lain susah. Jangan begitu. Ya. Kita belajar dari hal-hal yang konkret. Maaf ya, pergi ke restroom, habis kencing gak siram, bikin orang lain susah. Siram dong. Cuci tangan, gak cuci tangan salam-salaman sama orang, coba tuh. Sopan kagak orang ini? Bawa virus iya. Pak Edi kalau salaman sama orang keluar dari kamar mandi bilang, udah cuci tangan belum? Ya, saudara sekalian, mau merubah dunia jangan mulai dari orang lain. Seperti Mahatma Gandhi, if you want to change the world, start from yourself. Mulai dari diri kita. Menciptakan keteduhan. Jangan bikin huru hara. No ujaran kebencian. Katakan no ujaran kebencian. Yang ada adalah berita sukacita. Berita damai. Tidak boleh ada gosip. Tidak boleh ada gosipin orang. Ya, doakan orang supaya orang itu bertobat. Dan terima Tuhan. Berjumpa dengan sumber damai sejahtera. Terakhir kita berdiri. Saudara-saudara sekalian. Doa saya setelah saya baca ayat ini, worship leader, singers, pemain musik, silakan menuju ke depan. Doa saya agar kita semua yang hadir hari ini, dalam ibadah yang sangat diberkati oleh Allah, kita dapat menerima dan menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jangan pernah berhenti mengibarkan tanda-tanda shalom di tengah dunia tempat di mana Tuhan menghadirkan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.